Kabupaten Magetan bersama Kepala Bapeda Kabupaten Magetan Bapak Elmi, SDMT, dan juga hadir juga di sini Bapak Kajur yang sekaligus Sekretaris Hakli Jawa Timur, Provinsi Jawa Timur, Bapak Oberi SDMT, dan juga Hakli dari Magetan Bapak Sabdina, dan saya Superwati. Kami akan interview dengan Bapak Bapeda, Kepala Bapeda Magetan, tentang kesehatan lingkungan, stunting, dan penyakit berbasis lingkungan yang semuanya adalah sebagai program daripada program kesehatan di Kabupaten Magetan. Selamat pagi Pak Elmi. Ya, dari program kesehatan yang ada di Magetan itu banyak program tentang kesehatan, menyeluruh program kesehatan. Nah, itu program kesehatan yang di Magetan itu apakah ada prioritas tertentu yang akan dilaksanakan untuk misalkan sesuatu yang bagus daripada kesehatan di Magetan? Ya, terima kasih Bu Pur dan teman-teman sekalian. Kalau berbicara masalah kesehatan, artinya urusan kesehatan yang ada di pemerintah daerah tidak lepas dari target yang disampaikan oleh pemerintah pusat, karena urusan kesehatan itu kan sifatnya universal ya, universal dan global. Untuk waktu-waktu sekarang ini pemerintah pusat kan menargetkan penurunan angka stunting menuju 14%. Ya, kita dengan fokus itu ternyata apa yang sudah kita lakukan dengan serangkaian aksi konvergensi itu membuka tabir di balik stunting itu. Yang pertama contoh, ada bayi stunting yang diketahui sudah terlambat atau ditangani berbulan-bulan tapi tidak segera lepas dari stunting. Setelah diperiksa, dirujuk, ternyata ada penyakit penyertanya, TB misalkan. Pada saat TB, ternyata setelah dilacak siapa penularnya dan sebagainya, salah satunya timbul bahwasanya kita itu ternyata memerlukan satu lagi aksi, audit rumah, audit kondisi rumah dan sanitasinya. Ya, penyakit berbasis lingkungan. Karena TB berbasis lingkungan dan penyebarannya ya karena salah satunya mungkin sanitasi yang tidak bagus dan kondisi rumah yang buruk. Makanya konvergensi tadi menimbulkan salah satu dampaknya itu dampak kolaborasi dan sinergi. Kenapa? Ini yang terjadi di wilayah Panean, kalau biasanya nggak usah disebut ya. Pasien-pasien yang diketahui anak-anak stunting tadi ketemu TB, ternyata itu kondisi rumahnya yang tidak memenuhi. Artinya audit rumah ya, audit sanitasi iya, audit kecukupan pemenuhan air minum, termasuk audit gerakan hidup bersih dan sehat. SDGM juga jalan Jadi di situ. Kemudian stunting juga membuka tabir bahwasanya kebutuhan kalau kita benar-benar ingin mengentaskan dari stunting itu banyak yang harus kita lakukan. Pertama, rujukan berjenjang. Begitu di tingkat desa ada kader, bidan desa, dengan posyandu yang ada, itu ternyata siapa yang harus dampingi? Nutrisionis. Nomor satu, yang paling dekat ke arah. Di puskesmas ada berapa? Satu. Ya. Untuk desa yang luas, apalagi nanti jumlah desanya banyak yang di wilayah puskesmas, satu nutrisionis jelas nggak cukup, nggak menutupi. Itu ada langsung terbuka bahwasanya kebutuhan SDM kita di nutrisionis itu kurang. Kalau bidan desa sudah ada ya sekarang masing-masing desa kan sudah. Tapi kalau nutrisionis satu puskesmas disuruh keliling semua desa kan jempol ya. Artinya pada itu muncul itu. Kemudian itu yang susah itu kan memahamkan ibu,
perangkat desa, kader itu bahwasanya punya pemahaman yang sama tentang stunting. Definisi stunting itu harus dipahami mulai dari bawah. Bawah itu berarti orang tua, kemudian kalau orang tua ya harus suaminya juga, kemudian lingkungan terdekatnya, apakah mbahnya atau neneknya yang ikut ngomong, karena itu ternyata menjadi peran sentral. Begitu punya cucu itu seolah-olah sing lebih pintar ngomong itu enggak. Saya itu. Nah, artinya ibunya karena seolah-olah kan masih amatir untuk mengasuh anak ya. Ada hal-hal yang sifatnya berbeda dengan yang dilakukan dia dulu menjadi larangan. Contoh, ini karena kita sudah ada desa yang dibantu oleh ACS melalui program ACS-nya Habibie Institute, desa Jabung. Ada anak yang secara nutrisi tidak bagus, KMS sudah min 1, min 2, sudah jelas di bawah, jelas stunting. Intervensinya apa yang lebih cepat? Kan protein hewani. Sungguh miris anak-anak itu ternyata anaknya juragan dok. Tapi doknya nggak nyampe ke bayarnya. Nah, kita kedatangan ahli-ahli termasuk Prof. Damayanti itu yang ahli gizi tumbuh kembang anak. Nah, salah satunya begini, yang larang-larang tadi nek bisulen, ya malah dikein dok terus supaya dia kebal terhadap protein telur. Nah, teori-teori yang lain itu sudah belum membuktikan bahwasanya untuk ternyata dari saya namakan jabung formula. Karena dengan jabung yang melalui program ACS itu ternyata stunting itu dalam 3 bulan bisa selesai. Kalau diketahui lebih dini. Ya, tidak terlambat gitu ya. Tidak terlambat. Yang diketahui misalkan 4 bulan atau selepas dari ASI eksklusif 6 bulan, itu lebih cepat daripada ketahuan setelah 1 tahun atau 18 bulan. Yang lebih besar ya. Besar. Artinya sudah lulus dari KMS tadi. Ya, dengan itu kami selaku di Badan Perencanaan Penganggaran, termasuk penganggarannya, akan lebih mudah diberikan cara menghitungnya. Contohnya misalkan untuk mencegah stunting, oh berarti anak itu butuh telur 1 hari berapa, daging berapa gram. Terus ini nanti kan per anak umur ini bulan itu per usia ini itu berarti pada saat semua berperan mulai desa, orang tua itu nanti kan ketahuan berapa kira-kira yang kebutuhan yang akan disiapkan untuk data stunting. Yang kejadian sekarang ini yang dirujuk banyak yang dirujuk banyak karena kita terlambat mengetahui. Iya, karena terlambatnya tadi. Artinya cegah stuntingnya kurang terlanjur. Preventifnya memahamkan sing tukaran karo ibuke, perilaku yang untuk merujuk ke desa, ke puskesmas, ada makanan tambahan. Kalau selesai di puskesmas selesai sudah. Tapi kalau ini memerlukan rujukan lanjutan ke rumah sakit, ini semakin sulit sampai membawa berbinsa untuk meyakinkan ibu-ibu dan keluarganya itu. Sampai rumah sakit juga tata kelolanya yang di rumah sakit harus kita tata, mulai daftar, antrian, kemudian konsul dengan dokter anak, itu memerlukan waktu karena jumlahnya banyak. Akhirnya bisa saja menimbulkan keputusasaan karena nunggu niswi. Anaknya wis bengar-bengar begitu, sak mboke bengar-bengar karena memang yang dilayani banyak. Termasuk sampai dengan dia mendapatkan resep misalkan, resep makanan tambahan atau dirujuk untuk periksa yang lain. Muncul banyak kendala. Pertama, jelas orang tuanya tidak masuk BPJS. Dia harus mengeluarkan uang nek roncing 120.000 misalnya. Artinya dengan dirujuk tersebut itu apakah juga ada upaya untuk akhirnya ini siapa berperan apa yang harus kita lakukan. Jadi ini begitu dirujuk, selama ini kan PKMK atau PKGK itu yang diberikan Dinkes itu kan ditaruh di rumah sakit. Nah, suatu saat yang dibelanjakan Dinkes itu kurang jenisnya. Ini kejadian di tahun ini. Kurang jenisnya, akhirnya pada saat
teman-teman kecamatan Pak Camat itu merujuk ke rumah sakit, ada keluhan harus membeli makanan tambahan yang ada jelas Pak ya tidak ada di instalasi farmasinya rumah sakit, harus beli di luar. Pada saat itu dengan spontan saya khususnya itu kemarin masih koordinasi dengan rumah sakit, tolong Bapak sediakan ini di instalasi ini. Samping. Tidak merasa sulit lagi Ya, waktu mungkin kalau dan ada sebagainya ya. kalau yang mampu di rumah sakit ada berarti kan selesai di rumah sakit. Langsung di situ. Kalau yang tidak mampu bagaimana? Kalau tidak mampu ya dengan gratisnya lah. Ada mekanisme Kebijakan dari ya, pemerintah ya. daerah ya itu ya berarti. Karena rumah sakit itu bentuknya brut, kalau dia mau gratiskan harus ada caranya. Dia bikin saja ke Pak Notar Dinas, ke Pak Bupati selaku pemiliknya rumah sakit, boleh tidak digratiskan? Saya yakin boleh. Akhirnya ya boleh saja. Pelaksana di pihak perubahan anggaran itu terlaksana. Yang sementara 200 juta dulu kan. Untuk yang model rujukan yang ke rumah sakit, saya dorong menjadi pelayanan unggulannya rumah sakit untuk stunting. Karena wis ada pengalaman. Artinya stunting kan bisa saja luput dari posyandu kan. Seneng foto orang yang posyandu moro-moro ada tapi mungkin tidak hadir, tidak kelewat. Terus orangnya gitu, mampu. Ya. Jadi orangnya mampu kan sudah ada dokter yang berpengalaman. Nanti ya sudah dirujuk saja ke poli dengan biaya sendiri. Tapi kan dokter spesialisnya sudah punya pengalaman. Pengalaman semakin banyak karena dia menangani pasien yang semakin banyak. Nah, ini ya salah satu terobosan kita yang dinyatakan sebagai bentuk kolaborasi lini bawah ke samping termasuk bagus katanya. Karena harus melibatkan pemerintah. Semua pihak-pihak Jadi yang Pak Tentara ini dikatakan ikut ke membantu stunting. mengantarkan ke rumah sakit melalui mobilnya. Kemudian begitu satu kecamatan bisa merujuk, yang kesulitan yang tadi dialami oleh Desa Jagung sudah dialami oleh kecamatan lain. Bahwasannya stunting dirujuk di aib itu sudah nggak dia, karena sudah tahu contoh pionir nek dari yang itu dirujuk di ya. rumah sakit ini oleh konsultasi, oleh resep makanan tambahan yang dengan itu semakin cepat untuk mengatasi stunting. Gitu. Makanya dari satu topik yang khusus dan Ya. teman-teman, urusan kesehatan yang lain, program-program kesehatan lain, apakah germas, pencegahan penyakit karena berbasis lingkungan, kemudian penyakit-penyakit menular, Ya. Infeksius tadi, TB dan sebagainya, kemudian urusan sanitasi ya berarti kemana-mana kan ini yang ngurusin tidak dinkes saja, Iya. ada di PUPR, dinas perkin dan Ya. terus dimensi kemiskinan ternyata sekurannya BPJS banyak. Akhirnya kelihatan di situ. Nah, berarti Ya. sing miskin ini saya sedang menyuruh kecamatan yang mempunyai anak balita. Saya suruh nyisir BPJS yang ada. Begitu BPJS yang tidak ada, apalagi dia miskin, segera usulkan ke DTKS. DTKS masuk, di Dinkes ada PBI. Bayarin apa? Ya. Kalau sudah jaminan kesehatannya ada, nanti ada pemeriksaan lanjutan dan sampingan kayak fotokoran, ronsen yang lain itu kan sudah gratis, sudah ditanggung. Artinya sejarahnya itu kan kita hanya berbicara 1000 hari. Yang pertama, 1000 itu kan 3 tahun saja. Iya. Sing 6 bulan wis disusoni ibu. Jarang ada yang disusoni ibu itu stunting. Tapi begitu lepas 6 bulan ini loh sing bahaya. Resikonya di situ karena ada makanan tambahan yang belum Begitu tentu. makanan tambahan Ya. itu diberikan, kelindiran bisa saja. Terus kita sekarang terkait dengan peran daripada tenaga sanitasi itu sendiri Pak, terkait dengan stunting, dengan selama ini ada di mana? Iya, ini Harapannya ke depan itu bisa sampai di mana? kalau kami berpikir ini misalkan saya berpikir dengan cara berdagang, Ya. semakin dini diketahui anak-anak stunting itu semakin berarti kan semakin murah kalau untuk pengobatannya.
semakin banyak yang dicegah stunting, berarti kan permasalahan stunting itu nggak ada. Ya, Yang saya juga baru tahu definisi stunting itu ternyata di Eropa nggak ada. Definisi stunting itu di Eropa dan negara masih tidak ada. Karena di sana tidak ada malnutrisi. Karena tidak ada. tidak ada. Kejadian seperti itu tidak ada. Makanya kemarin juga yang kami demonstrasi yang dari itu cerita, Pak, karena anak saya itu besar di sini. Tidak, makanya kami konsultasi ke medical dokter sana. Dia nama saya, kami tidak mengenal itu di WHO itu kasarnya jaga, karena itu definisi jaga. Iya. Kalau yang kejadian di Eropa, begitu anak itu ditimbang kurang, itu harus diambil dari orang tua, Negara langsung. ditangani oleh rumah sakit. Jadi orang tuanya itu dicuekin. Kamu bisa saja mendapatkan Hukuman malahan. Ya. Ya. Kamu merawat anak tidak bagus, kamu bisa dukung. Kalau bicarakan terakhir kalau misalnya di negara kita sudah ekstrim. Ini kalau gini, kita contoh lihat. ini yang sangat anu. Ini hubungannya karo lulusan ahli gizi, Ya, lulusan banyak. lingkungan, Begitu sanitasi lingkungan. kemarin saya tuh ketawa dan tapi meringis juga. Brosur yang kita buat makanan sehat Ya. itu salah. Itu makanan untuk kita, bukan untuk bayi. dirasa Nengko nenek saya dan nenek buat. Komposisi protein hewaninya gak ada Kurang. atau kurang. Padahal itu yang dibutuhkan. Makanya pada saat kita membuat media sosialisasi saja harus cermat. Ini selebaranmu kan bukan ini sopo. Sasarannya siapa? Kalau ini dikasihkan ke kita benar, kalau keumuran kita wis protein hewani sidik gentinan buah dan sayur itu benar kalau ke kita. Tapi kalau untuk anak-anak kebalik, komposisi protein hewani harus banyak. proteinnya ya. Terus selain gini ini pentingnya ini tadi kan deteksi dini atau pencegahan. Berarti siapa sih bisa menentukan stunting? Preventifnya itu ya. Siapa yang bisa anak itu ditentukan stunting kan berarti harus tenaga kesehatan yang terlatih, Ya. berpengalaman. Berarti nakes yang berpengalaman. Kemarin juga begini, iya caranya desa-desa yang sudah punya pengalaman stunting itu menjadi guru atau trainer Ya. untuk ke desa. Nah, Tapi begitu sudah dilaksanakan jabung itu, seringkali saya ngomong, ini jabung formula. Ya. Dengan belajar jabung, sudah toh, kita nggak usah nyoba-nyoba yang lain. Ada pengetahuan nganggo kilore nuntah stunting gitu, itu dilakukan lurah katanya. Kon godok kilor katanya. Tapi belum terbuktikan. Kalau yang protein hewani, yang ada aja ndok karo ayam misalnya, ndok karo daging atau susu, sudah terbuktikan. iya. Itu jelas. Iya. Pada saat itu begini, nakes untuk memudah diseminasi, kemarin saya mengusulkan output kita ini salah satunya buku saku. Ya. Buku saku mulai 4 bulan lah misalkan. Mulai 4 bulan stunting itu piye? 6 bulan stunting itu piye? Itu resepnya apa kata Siti kan? Iya. Nah, untuk menuju soalnya awakmu itu bisa mempengaruhi kesehatan saat menumbuhan ke positif yang lebih luas. Itu akan sulit ditangani lebih berat ditangani. Baik satu diselesaikan. Maksud saya gini, dengan arti kita itu kan rasio kecukupan tenaga apapun khususnya kesehatan itu kan kurang. Sanitarian kasusnya masih berapa? Sanitarian itu iya. Ya. Kalau bidan sudah satu desa. Kalau misalnya sanitarian satu desa satu mungkin bisa harapannya kan bisa membantu preventifnya lebih baik daripada sudah kuratif. Makanya itu dengan adanya keseimbangan Ya. antara SDM dan masalah drama. Kasusnya ya. Nek nunggu itu ideal kan lama Ya. dan memerlukan biaya, memerlukan kebijakan yang lebih dan sebagainya. Kasusnya sudah jalan terus. Dan kasusnya ini semakin cepat, Iya. masyarakat itu terkadang salah informasi, makanya perlu tadi diseminasi yang sifatnya faktual. Kalau regulasi yang terkait dengan stunting, Pak itu sudah
itu Pak ya. Ya, regulasi dengan adanya dimensinya stunting itu luas sekali, termasuk siapa yang harus berperan apa. Kami pilar dari bawah harus kita upayakan. Jadi dari desa perannya apa? Kalau desa nggak dikei petunjuk atau pedoman, tidak bisa. Akhirnya kita mengeluarkan perpu tentang penggunaan dana desa untuk mengatasi cegah stunting dan penanganannya. Anggaran desa mengalokasikan anggaran untuk tuku dok, tuku susu pada balita-balita stunting. Nah, tidak cukup itu. Penyalurannya melalui Posyandu dan kader. Sama rujukan rumah sakit tadi. Dalam pelaksanaannya itu ada hambatan dan kendala yang Kalau di masa ini kendalanya itu perilaku dan apa ya, perkembangan jenis apa yang dikonsumsi. Contoh, masalah sampah sekarang itu di mana tuh selesai? Yang jadi masalah apa? Popok, paper dan itu jadi masalah. Itu kan karena perkembangan kehidupan ya. Ya. Dulu kan tidak ada popok, dulu tidak ada masalah. Sekarang penggunaannya ekstensif. Sekarang penggunaannya ekstensif. Dan orang buang popok itu kan dijualah ya, dicangking karo budaya kerja. Makanya terjadi di sungai banyak kembali lagi ke siapa yang dievaluasi orang tua. Ukur produksi botol itu loh, sedih sambil yang balik gitu. Seminggu satu keluarga itu satu keluarga. Karena beli apa-apa sekarang botol, gelas-gelas plastik kan gitu. Puputah plastikan. Orangnya loh saya teh disusup nganggo apa kantong. Salah-salah teh kan saya plastik, gelas plastik kan. Kita bangga dengan gaya itu tapi neng omah melumpuh kayak gitu ternyata. Dan itu semakin ke depan kalau itu tidak diatasi produksi sampahnya luar biasa. Plastik ya. Pemerintah yang baru itu membudayakan membawa tumbler, ya itu kan di awal-awal aja sepertinya semua tumbler tapi sekarang kayaknya udah mau kembali lagi, artinya melupakan itu. Kalau tumbler itu untuk kepentingan yang kita tidak sebagai tamu itu orang per orang. Jadi jangan pada saat kita setelah di kantor yang disediakan di kantor itu bukan botol aqua tapi gelas sama galonnya. Tentang Perda, DGS dan sebagainya. Terima kasih banyak. Semoga untuk magetan kita, magetan yang sehat. Karena program terakhir adalah magetan sehat, juga magetan sehat teman-teman semuanya. Terima kasih untuk Pak Elmi, Pak Ferry, Mas, semuanya. Kita akhiri. Saya Sibawati. Terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.